Halo semua anak-anak kelas 7 SMP dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat-sehat ya. Masih dalam suasana libur corona ini, kita masih harus tetap stay at home, belajar di rumah ya. Anak-anak kami semua menemani Anda libur, belajar di rumah. Saya akan dampingi Anda dengan pembelajaran melalui video. Dan pertemuan kali ini, saya akan share pembelajaran matematika kelas 7 mengenai hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ya. Jadi mari kita lihat seperti apa materi ini. Ya. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Sebelum pelajaran ini, sudah kita pelajari mengenai hubungan antar sudut. Ada namanya sudut-sudut bertolak belakang. Coba kita lihat. Masih ingat nak sudut-sudut bertolak belakang? Nah, kira-kira seperti ini sudut-sudut bertolak belakang ya. Ya, ini gambarnya. Jadi sudut-sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Ini ya. Jadi sudut AOC itu sama dengan BOD. Itu namanya sudut bertolak belakang. Masih ingat kan? Dan sebelumnya ini juga ada namanya sudut yang berpelurus. Ayo, anak-anak masih ingat kan sudut berpelurus? Nah, ini dia. Jadi ini sudut berpelurus ini dengan yang ini berpelurus. Ya, ABD dengan CBD. Itu namanya berpelurus. Masih ingat? Jadi kalau ini 70, ini 110 supaya menjadi sudut lurus. Yaitu jumlahnya 180. Itu namanya sudut lurus ya. Jumlahnya harus 180 atau membentuk sudut lurus. Kemudian sebelumnya ada juga sudut-sudut saling berpenyiku. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Sudut saling berpenyiku. Ini masih ingat kena? Ini namanya sudut berpenyiku PQS. PQS. Berpenyiku dengan RQS nih. Kalau dijumlahkan dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Itu namanya sudut berpenyiku. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kita ulangi sekali lagi, ini sudut berpenyiku yaitu kalau dijumlahkan menghasilkan 90 derajat. Nah, gitu ya. Kemudian tadi ada sudut berpelurus. Ini kita ulangi sekali lagi biar paham. Nih, berpelurus. Yaitu kalau dijumlahkan menghasilkan sudut 180 derajat atau sudut lurus. Kemudian bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu besarnya sama ini, besarnya sama ya. Nah, ini sama dengan ini. Oke, saya kira itulah pelajaran yang sudah Anda terima sebelum pelajaran mengenai hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Jadi kali ini pelajaran kita adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Tetapi yang tadi tetap
kita perlukan ya, sudut-sudut bertolak belakang, sudut-sudut berpenyiku, sudut-sudut berpelurus. Nanti bisa kita pakai juga di sini. Jadi harus Anda pahami juga sebelum ini, anak. Nah, jadi kalau hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar kira-kira seperti ini. Misalkan ada dua garis sejajar seperti ini. Ya, garis sejajar ada simbolnya, ada tanda panah, lalu dipotong oleh garis lain seperti ini. Jadi garis sejajar ini bebas, pokoknya sejajar, lalu ada sembarang garis lain yang memotong. Sehingga akan terbentuk sudut-sudut seperti ini. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, ini sudut-sudut yang terbentuk. Kemudian di sini juga terbentuk sudut E, terbentuk sudut D, F, G, dan H. Nah, pada sudut-sudut yang terbentuk ini hubungan apa yang terjadi? Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Yang pertama kita perkenalkan namanya sudut-sudut sehadap. Nah, seperti apa sudut-sudut sehadap? Coba Anda perhatikan gambar ini. Pada gambar sebelah kiri mata angin menunjukkan arah ini ya, nak. Ini menunjukkan arah aja. Ini timur, ke kanan ini tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Di sebelah kanan ini ada gambar dua garis sejajar. Ini garis G, ini garis L ya, dua garis sejajar tadi. Nah, membentuk 4 sudut di sini, 4 sudut di sini, 4 sudut semua. Ini sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Di sebelah kanan sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Ini dua garis sejajar tadi. Nah, sudut-sudut sehadap maksudnya adalah menghadap arah yang sama. Nah, ini. Sini Pak tandai sudut 1 dengan sudut 5. Itu sudut yang sehadap. Nah, sudut 1 dan sudut 5 sama-sama menghadap ke arah timur laut. Nih, sudut 1 ke arah timur laut kan? Sudut 5 ke arah timur laut. Makanya namanya sehadap. Nah, demikian juga sudut 2 dan sudut 6 nih. Ini sudah ada tandanya. Sudut 2, sudut 6 itu sehadap, sama-sama menghadap ke sini dia. Menghadap ke ini barat laut. Ya, ini. Demikian juga sudut yang ketiga dengan yang ketujuh, ini juga sehadap. Iya, menghadap ke barat daya. Dan terakhir sudut 4 dan sudut 8 ini sama-sama menghadap ke tenggara. Nah, oke, saya kira itulah yang dimaksud dengan sudut-sudut yang sehadap. Nah, sudut sehadap ya. Barangkali akan lebih paham kalau kita lanjutkan pada contoh seperti berikut ya. Jadi kalau ini garis sejajarnya ini. Ini garis sejajar dengan yang ini. Ya. Nah, ini garis sejajar. Biasanya ditandai dengan tanda panah. Ya. Jadi pada gambar itu ada sudut-sudut sehadap, yaitu B, P, K. Ini yang ada tandanya ini. Itu sehadap dengan yang ini. D, Q, P. Ini yang ada tandanya ini. Itu sehadap. Dan sudut-sudut yang sehadap ini, itu besarnya sama ini. Dua sudut sehadap selalu sama besar. Sama besar. Jadi kalau misalnya 100, ini juga 100 ya. Lihat ini pointer Bapak ini menunjukkan ini sudut sehadap yang ada tanda-tandanya ini. Nih, sama besarnya ya sudut sehadap. Baik, kita lihat dulu lagi contoh berikut mungkin lebih memperjelas pemahaman kalian mengenai sudut-sudut yang sehadap nih. Pada gambar di kanan ini tuliskan pasangan sudut yang sehadap. Jadi di gambar ini ada 4 pasang nanti sudut yang sehadap. Ada 4 pasang. Yang pertama ini A, K, F. Nih, sudut A, K, F. Sudutnya kan yang ini. Ini sehadap dengan mana? Dengan ini C, L, K. Yang ini sehadap dia dengan ini. Bisa ya, Nak? Ini. A, K, F di sini sudutnya sehadap dengan yang ini. Yang pertama. Yang kedua A, K, L. A, K, L. Ke atas dia berarti yang ini. Ya, A, K, L. Berarti sini dia sudutnya. Sehadap dengan CLE. CLE. Nih, sini dia. Oke. Kira bisa anak-anak kami pahami ya. Kemudian yang ketiga sudut BKF ini. BKF. Sudutnya yang ini. Nah, lihat pointer Bapak ini menunjuk ke mana. BKF. Itu sehadap dengan ini. DLK. Ini. Sini sudutnya. Sehadap ya. Sama-sama menghadap arah yang sama tadi. Dan terakhir sudut BKL. BKL. Ke atas. Di sini dia. Sama dengan DLE.
Oke. Saya kira itulah pengertian sudut-sudut yang sehadap. Ingat ya, sudut yang sehadap berarti menghadap ke arah yang sama dan besarnya juga selalu sama. Oke. Yang kedua, kalau ada dua garis sejajar tadi, sudut apa lagi yang terbentuk? Belum. Ini contoh masih ya, contoh berikutnya. Nih. Pada gambar di kanan ini, sudut DLE 118. Isilah sudut-sudut yang kosong dengan ukuran yang sesuai. Jadi kalau ada seperti ini sudut-sudut yang lain bisa kita isi loh. Dengan modal pengetahuan yang sudah kita punya sebelumnya. Mari kita lihat seperti apa menjawabnya. Nih, yang pertama akan kita ketemu yang ini. Nah, ini. Kalau ini 118, tentu ini berapa, Nak? Ya, ini juga pasti sama dengan ini kan? Sebab dia sehadap. Kan gitu. Jadi ini sama 118 ini sehadap. Kemudian apalagi yang sama? Nah, apalagi yang bisa kita cari yang ini? Ini bagaimana mencarinya? Ini kita gabung dengan ini akan membentuk sudut lurus. Lihat ini, seperti busur kita itu. Dia membentuk sudut lurus ini, yaitu jumlahnya harus 180. Jadi kalau ini 118, tambahkan ke 62 supaya 180. Ini namanya sudut berpelurus. Kalau ini tadi yang atas ini dengan yang bawah, sudut sehadap. Lalu ke sini sudut berpelurus. Itulah gunanya tadi kita pelajari sudut berpelurus ya. Lalu mana lagi yang kita cari? Yang ini. Kalau yang ini, tentu ini pasangannya ke sini tadi sehadap. Nih, kalau 62 ini 62 sehadap tadi. Paham nak? Sehadap. Kemudian yang ini. Kalau yang ini ke sini pasangannya bertolak belakang. Nah, bertolak belakang udah singgung tadi di awal. Bertolak belakang besarnya sama. Jadi ini tetap 118. Nah, demikian juga ini. Nah, ini sama bertolak belakang dengan ini dia. 118. Terakhir yang ini pasangannya ini ke sini dia. Nih. Bertolak belakang dengan 62. Dan ini juga sama. Nah, itulah perlunya tadi di awal Bapak ingatkan, Bapak ulangi tadi. Bertolak belakang, berpelurus, berpenyiku, tadi Bapak ulangi kan? Itu tujuannya ya. Supaya Anda jangan di sini jadi kebingungan. Nah, begitu ya. Oke. Sampai sini saya kira paham ya, Nak? Di sini sudah kita gunakan sudut-sudut sehadap, kita gunakan sudut-sudut bertolak belakang, dan sudah kita gunakan juga konsep sudut berpelurus. Oke. Kemudian sudut yang terbentuk namanya lagi sudut dalam berseberangan. Tadi sudut sehadap, sekarang sudut dalam berseberangan. Jadi kalau ini garis sejajar, lihat tanda panah, Nak. Nih, sejajar dengan yang ini, ya kan? Kalau ini sejajar dengan yang ini, maka yang dimaksud dengan sudut dalam adalah sudut-sudut yang ada di antara dua garis sejajar ini. Ini namanya sudut dalam. Kalau di luar dari mereka ini namanya sudut luar yang ini. Yang di luar ini sudut luar nanti namanya. Dengan yang ini sudut luar. Tapi yang ini, yang Bapak lingkar ini namanya semua sudut dalam. Nah, ada 4 sudut dalam ini, bukan? Ada 4 biji. Nah, yang 4 biji ini, sudut dalam ini ada yang berseberangan. Nih, sudut dalam berseberangan. Ini berseberangan ini. Dari sini ke sini berseberangan. Artinya berseberangan menyeberangi garis ini. Jadi ini ke sini berseberangan. Kemudian ini ke sini berseberangan. Ya. Nah, mari kita lihat nih. Pada bagian dalam yang diarsir masuknya. Namanya sudut dalam itu. Ya. Sudut AKL dan DLK disebut sudut dalam berseberangan. Coba ulangi. AKL DLK. Nah, ini sama-sama di sini dia. Ini 62, ini juga 62. Berseberangan dia, berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Besarnya sama itu dia. Lalu lagi selain itu ini sudut BKL. Yang ini ya 118 ini. Itu berseberangan dengan ini. CLK. CLK ini dia. Sama-sama 118. Namanya sudut dalam berseberangan. Ya, jadi sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Sudut dalam berseberangan besarnya sama. Mari kita lihat satu lagi contoh supaya semakin paham nih. Ini dua garis sejajar, lihat tanda panahnya.
Jadi selalu lihat di mana ada tanda panah, berarti itulah dua garis sejajar. Ini dua garis sejajar. Maka saya ulangi sekali lagi, sudut-sudut yang berada di antara dua garis sejajar ini Bapak lingkar ini, namanya sudut dalam. Sudut dalam. Oke. Sedangkan yang ini, yang di luar ini di kiri dan di kanan garis sejajar ini namanya sudut luar. Jadi kita fokus dulu sudut dalam. Sudut dalam, berarti kita fokus yang ini. Jadi sudut dalam berseberangan, berarti berseberangan diseberangi oleh ini. Makanya ini ke sini dia berseberangan. Nah, ini berseberangan C dengan P dan B dengan S. Itu namanya sudut dalam berseberangan. Nih, sudut B dan sudut S. Nah, ini berseberangan di dalam dia. Sudut dalam berseberangan. Iya, dan ini satu lagi C dan P. Nah, ini sudut dalam berseberangan. Bagaimana, Nak? Apakah penjelasan mengenai sudut dalam berseberangan sudah bisa dipahami pada dua garis sejajar? Ya. Kalau ada sudut dalam, tentu ada sudut luar. Nah, itu dia. Biasa kan, sudah ada dalam, ada luar. Sudut luar berseberangan. Bapak ulangi tadi, kalau ini garis sejajar, nih, maka yang di luarnya ini, yang ini dengan yang ini, di luar dari garis sejajar ini namanya sudut luar. Jadi ini sudut luar ini juga sudut luar. Jadi kalau dikatakan sudut luar berseberangan, diseberangkan, maksudnya berseberangan karena ada garis ini. Maka ini dia. Ini berseberangan dengan yang ini. Atau ini berseberangan dengan yang ini ya. Jadi pada bagian luar, ini yang diarsir maksudnya, didapat sudut AKF. Coba lihat. AKF. Ini 118. Itu sudut luar berseberangan dengan DLE ini. Ya, jadi sudut AKF dan DLE disebut sudut luar berseberangan. Nah, tentu ada pasangannya satu lagi yang ini, yang berkedip-kedip ini. BKF itu juga berseberangan dengan CLE di luar ya. Jadi sudut luar berseberangan. Nah, itulah pengertian sudut luar berseberangan. Jadi dasarnya tadi kata kuncinya dalam berarti di antara dua garis sejajar itu sudutnya. Luar berarti di luar dari garis sejajar itu. Itu intinya ya, supaya Anda paham yang mana sudut dalam, mana sudut luar. Berseberangan berarti diseberangkan oleh garis ini. Sudut luar berseberangan juga besarnya sama. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat lagi contoh ini. Lihat mana garis sejajar. Ini garis sejajar. Langsung tengok di mana garis sejajar ya. Nih. Nah, yang diminta mana pasangan sudut luar berseberangan. Nah, jadi kalau dia di luar berarti yang ini yang sudut di luar dengan yang ini. Karena di luar dari garis sejajar di luar. Kalau berseberangan, tengok aja begini dia bersilangan dia. Berseberangan, diseberangkan oleh garis yang memotong ini tadi. Jadi ini dia D dengan Q, A dengan R. Itu sudut luar berseberangan nih. Nah, nampak di gambar ini A dengan R dan D dengan Q. Ini besarnya sama ya. Nah, itulah pengertian sudut luar berseberangan. Sampai sini bisa Anda ikuti? Ya, tadi sudah ada sudut sehadap, ya kan? Kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, ini dia. Nah, jadi pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain, diperoleh sudut-sudut sama besar, yaitu sudut pertama tadi bertolak belakang. Ada kan bertolak belakang tadi, ini dengan ini bertolak belakang dia. Besarnya sama ini, bertolak belakang atau ini dengan ini, ya. Nah, bertolak belakang besar, baru sudut-sudut sehadap, besarnya juga sama. Baru sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Sudut luar berseberangan, besarnya sama ini. Ini kita peroleh kalau dua garis sejajar dipotong garis lain. Nah, apalagi kalau dua garis sejajar dipotong garis lain, masih kita punya yang lain, ya. Tapi kita perjelas dulu yang sudah kita pelajari tadi. Ini dia. Tuliskan sudut-sudut yang sama besar pada masing-masing gambar berikut. Ini coba. Fokus kita yang ini. Ada dua garis sejajar. Nah, lalu dipotong oleh ini. Kita fokusnya pertama ini dulu, dipotong oleh ini. Nah, lalu kita cari sudut-sudut yang sama besar pada masing-masing gambar. Maksudnya sebelah sini dulu. Ada dua garis sejajar, dipotong oleh garis ini. Apa yang terjadi di sini? Demikian juga nanti yang ini. Dipotong oleh garis ini, apa yang terjadi dengan sudut-sudut di sini?
Nah, kita lihat. Ini dia ya. Jadi yang pertama ini. A sama dengan C ini. A sama dengan C. Kenapa? Paham kenapa sama? Karena bertolak belakang. Bertolak belakang. Lalu C sama dengan J. C sama dengan J. Ayo, apa namanya nih? Kok sama ini? Apa namanya? Ini sudut luar. Tadi luar dia. Sudut luar berseberangan. Kan ini tadi garis sejajarnya. Ini garis sejajarnya tadi. Ini garis sejajar satu lagi. Ini garis sejajar pertama, garis sejajar kedua. Maka ini sudut luar, ini berseberangan ke sini. Ingat tadi sudut luar berseberangan besarnya sama. Ya, itu dia. Jadi C sama dengan J. Baru J sama dengan H ini. J sama dengan H apa namanya ini? Ya, namanya bertolak belakang. Sama dia ya. Nah, kemudian dari B, dari sudut B. B sama dengan D. Nah, udah paham kenapa sama? Bertolak belakang. Kemudian D sama dengan G. Ini D sama dengan G. Apa ini kalau gini? D sama dengan G. Ini kan di dalam dia, di dalam dari dua garis sejajar ini. Berarti D dengan G sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Besarnya sama ini kan tadi, sudut dalam berseberangan. Lalu G sama dengan I. Nih, G sama dengan I ini. Ini juga sama tentunya. Namanya bertolak belakang. Kemudian dari sudut T ini, dari seberangnya sekarang. Ini dua garis sejajar, dipotong oleh garis ini. Maka fokus kita sekarang sudut-sudut yang ada di sini. T sama dengan V. Ini T sama dengan V. Paham pasti kan? Bertolak belakang. V sama dengan Z. Ayo apa ini? P sama dengan Z. Sudut dalam berseberangan. Lalu Z sama dengan X. Bertolak belakang. Kemudian S sama dengan U. Ini bertolak belakang. S sama dengan U. U sama dengan Y. Sudut dalam berseberangan. Y sama dengan W. Bertolak belakang. Nah, itu dia ya. Nah, jadi setelah tadi sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, kita punya yang keempat, sudut dalam sepihak. Nah, tadi sudut dalam berseberangan, masih ingat sudut dalam berseberangan? Kalau ini dua garis sejajar, ini dua garis sejajar, sudut dalam ini sudut dalam berseberangan. B dengan C, P dengan D. Tapi harus sekarang sudut dalam sepihak. Tentu sudah lebih gampang. Sudut dalam ini semua, sepihak. Kalau sepihak berarti dengan ini dia. Atau ini dengan ini ada dua pasang. Sudut dalam sepihak. Ada dua pasang, yaitu B dengan D, ya, ini B dengan D, sepihak, dan P dengan C. Saya kira lebih gampang kan? Karena sudah paham tadi sudut dalam berseberangan, ya sudut dalam sepihak sudah lebih gampang. Nah, mari kita lihat. Sedangkan sudut B sehadap dengan sudut L. Ini B dengan L kan sehadap. Paham ya, nak? Sehadap ini. Apa arti sehadap tadi? Sehadap tadi artinya besarnya sama. B dengan L sama besarnya. Jadi kalau B dengan L besarnya sama, berarti hubungan B dengan D sama seperti hubungan D dengan L. Yaitu D dengan L saling berpelurus ini. Kalau kita gabungkan D dengan L, dia akan membentuk setengah lingkaran seperti ini. Sudut lurus. Artinya jumlahnya pasti 180. Jadi kalau D dengan L jumlahnya 180, D dengan L berarti B dengan D juga jumlahnya 180. Karena D dengan B sama dengan D dengan L. Karena B tadi sama dengan L dia. Jadi B dengan D jumlahnya 180. Dan akibatnya karena ada satu lagi tadi sudut dalam sepihak, tentu sudut P dengan sudut C juga sama. Jumlahnya 180 ya, 180 ini. Oke, itulah sudut dalam sepihak. Jadi yang sudut dalam sepihak, Bapak ulangi sekali lagi, jumlahnya harus 180. Jadi kalau misalnya sudut D 100, sudut B harus 80. Nah, begitu ya. Atau misalnya sudut P-nya, kita katakanlah sudut P-nya 120, maka sudut C harus 60. Itu artinya sudut dalam sepihak. Kalau ada sudut dalam sepihak, tentu ada sudut luar sepihak. Nah, tentu lebih gampang bukan? Yang luar tadi yang ini, yang luar. Dengan yang ini. Jadi kalau sepihak tentu ini dengan ini adalah sepihak kan? Atau A dengan Q. Nah, itu dia. Sudut-sudut luar sepihak ialah ini, sudut K dengan sudut
L. Jadi ingat ya, di luar dari garis sejajar ini, di luar dia. Dan sepihak tidak menyeberangi garis ini, makanya K dengan L. Demikian juga sepasang lagi A dengan Q. Nah, itu sudut luar sepihak. Jadi sama seperti sudut dalam sepihak, ya, sudut-sudut luar sepihak juga jika dijumlahkan besarnya 180. Jadi sama seperti tadi, jumlahnya harus 180. Jadi kalau sudut K nanti 100, sudut L harus 80. Demikian seterusnya ya. Jadi dalam bentuk rumus kita tulis sudut K ditambah sudut L harus 180. Demikian juga sudut A ditambah sudut Q harus 180. Oke, saya kira itu dia sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak ya. Sekarang kita lihat sedikit lagi sebelum kita akhiri ya, ada tambahan ini. Bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu harus 180. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada segitiga BC. Jadi kalau sudut A-nya 40, sudut B-nya 75. Nih, berapakah besar sudut C? Ya, kita jumlahkan supaya tiga-tiganya 180. Jadi sudut C 180 dikurang jumlah yang dua ini. Ini 40, 75 jumlahnya 115. Jadi 180 kurang 115 kita peroleh 65 derajat. Nah itu tambahannya bahwa jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Nah sekarang kita lihat contoh pelengkap. Contoh pelengkap ini. Coba lihat gambar ini. Kelihatan seperti agak rumit ya, tapi nggak pala serumit yang kita bayangkan. Pada gambar ini tentukanlah masing-masing nilai A, B, C, D, dan E. Mari kita lihat. Ini dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Baik itu sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut bertolak belakang, sudut dalam segitiga. Semua kita praktekkan dalam soal yang satu ini. Sudut A. Nah, ini sudut A. Lihat ini 35, ini sudut A, ini 90. Kita lihat dari segitiga-siku yang ini. Coba anak kami lihat ini. Ini kan segitiga-siku yang bawah ini. Nah, ingat tadi jumlah sudut dalam segitiga harus 180. Jadi kalau ini 35, ini 90, ini 90 nak. Nih. Nah, berarti ini sudah bisa kita hitung A-nya. Jadi A-nya, karena ini sudah 90, berarti A dengan 35 harus 90. Karena kan harus 80 dari dia. Harus 80. Sehingga A ini tinggal 90 kurang 35 atau 55. Artinya A ditambah 35 harus sama dengan 80 kurang 90 atau 90. Jadi karena ini sudah 90, ini harus 90 jumlahnya sebesar 80. Makanya A-nya 55. Oke, itu tentang A. Sekarang B. B yang mana nih B ini? A nih. Ayo, kemana lihat B-nya itu? B, nengoknya ke sini. Ini garis sejajar, ada tanda panah ini, tanda panah, ini sejajar. Ya kan? Karena ini sejajar, lihatlah garis ini memotong dia. Maka sudut 54 itu sama dengan sudut B. Namanya sudut yang sehadap. Tadi sudah kita pelajari sehadap. Jadi dia 54. Sudut C gimana sudut C? Mana sudut C? Nah ini. Gimana mencari ini? Sudut C kita cari dengan ini. Ini. Sudut B dengan sudut C, kalau kita gabung, dia akan membentuk sudut lurus. Ini, sudut lurus ini kan? Sudut B dengan sudut C. Jadi kalau sudut B 54, ya sudut C-nya berapa lagi sebesar 80? Yaitu 126. Saling berpelurus dia ya. Kemudian sudut D, mana sudut D ini? Sudut D kembali kita lihat sebagai segitiga yang ini. Ini segitiga yang Bapak tengok ini, Bapak tunjukkan dengan pointer ini. Ini segitiga kan? Coba ulangi, lihat lagi pointer Bapak ini. Ini segitiga siku-siku, segitiga siku-siku. Ini. Segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya. Di sini 90. Karena tadi segitiga harus 180 sudutnya. Kalau ini 90, berarti yang dua ini harus tinggal 90 lagi nih jumlahnya. B tadi 54. Kalau 54, ini sudah 90, maka berapa lagi nih supaya ini jumlahnya 90? Supaya totalnya 180. Maka D-nya 90 kurang 54 atau 36. Jadi 36, ini 36 tambah 54, 90 tambah 90, 180. Itu sudut
D ya. Sudut E, kemana sudut E? Ini sudut E. Kemana kita lihat sudut E ini? Sudut E ke sini. Ya. Ini sudut E. Ini. Lihatnya dari mana? Ini garis sejajarnya yang ini. Ini garis sejajar dengan yang ini. Lihat tanda panahnya. Kan garis sejajar ini kan, sejajar dengan yang ini. Lalu dipotong oleh ini garis ini. Maka nampaklah D dengan E itu sudut dalam. Kan di dalam dua garis sejajar ini dia. Sudut dalam berseberangan. Jadi D dengan E sama besarnya. Sudut dalam berseberangan. Oke, saya kira itu contoh yang cukup lengkap. Di sana ada jumlah sudut dalam segitiga, ada sudut sehadap, ada saling berpelurus, ada sudut dalam berseberangan, gitu ya. Sudah lengkap ya. Saya kira itulah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dengan berlatih soal-soal yang ada pada buku kalian, buku kelas 8 ya. Jadi sebagai latihan Bapak arahkan di sini sedikit. Ya, boleh Anda buka buku paket kelas 7 ya, terbitan Kemendikbud edisi revisi tahun 2017 sebagai latihan dasar. Anda buka latihan 74 halaman 161 nomor ini. Ya, nomornya cuma 5 soal aja. Tentu saja anak-anak kami dimanapun berada, SMP kelas 7, ya kalaupun nggak punya buku ini, ya bolehlah buku minta buku apapun, tapi carilah topiknya tadi, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Cari aja latihannya, kerjakan seperti contoh-contoh yang sudah kita buat. Kalau Anda masih kurang paham atau ada yang terlalu cepat tadi terlewatkan, kalian boleh putar lagi videonya, tonton lagi, sehingga benar-benar paham dan mulai dikerjakan latihan-latihannya. Oke? Saya kira begitu aja pertemuan kita hari ini. Tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, jaga kebersihan, jangan keluyuran, hindari pertemuan-pertemuan atau keramaian-keramaian ya, supaya kita tetap sehat dan semoga segera bisa masuk sekolah seperti biasa. Dan bagi anak kami, boleh di like atau di komen atau di share channel kita ya nak. Atau bagi yang pertama mampir di channel ini, ya boleh ditekan tombol subscribe. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.